Assalamualaikum. We are come back now Bapak Ibu semua. Ini kita kembali dengan tutorial dengan bagaimana kita mengikuti kursus Mac. Jadi Bapak Ibu, untuk mengikuti kursus Mac itu Bapak Ibu mudah saja. Yang pertama, ikuti link tautan yang dikirimkan oleh para volunteer trainer Bapak Ibu tentang tugas-tugas Bapak Ibu yang poin 4. Tugas yang poin 4 yaitu Bapak Ibu semua guru inovatif yang mengikuti webinar dan pelatihan ini harus menyelesaikan 14 kursus Mac dengan cara linknya yang ada di poin 4 itu diklik. Nanti ketika linknya dengan klik ini ya, education.microsoft.com/n/strap learning path dan bla 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 ini jenengan kopikan di Chrome, maka jenengan akan masuk ke suatu laman yang bentuknya seperti ini dengan tulisan Office 365 Teachers Academy by Microsoft Learning Path Intermediate. Jadi di sini Bapak Ibu nanti diminta yang pertama kali untuk sign in. Di sini nanti ada kata-kata sign in atau masuk. Jadi Bapak Ibu ikuti alurnya untuk masuk. Ini tadi saya kebetulan sudah langsung masuk. Dan ini tadi saya nggak bisa logout dulu. Kenapa? Karena HP-nya sedang dipakai untuk ngedit tutorialnya supaya bisa dikirim Bapak Ibu ke Bapak Ibu segera tentang random code-nya, supaya Bapak Ibu segera bisa memasukkannya. Itu ya. Jadi karena HP-nya nggak bisa dekat dengan laptop, maka kita tidak bisa membuka WhatsApp web ya. Jadi linknya kan ada di WhatsApp web, saya nggak menyimpannya. Jadi ini tadi kita kebetulan sudah masuk Mac dan saya sudah login atau sign in. Ini profilnya sudah tampak kalau sudah sign in. Kalau saya nggak punya foto bagaimana? Akun Office saya belum saya beri foto bagaimana? Di sini akan tampil nama jenengan, inisial nama depan, inisial nama belakang. Ingat ya. Tanda-tanda sudah login yang ini lingkarannya yang sebelah kanan ini sudah tampak inisial nama depan dan nama belakang atau profil dari akun Microsoft Office 365. Setelah itu di sini akun jenengan akan, kalau diklik ini akan tampak berbayang ya. Ketika diklik tampak jelas dan ketika ditinggalkan akan hilang. Oke, berarti ini kita langsung saja apa sih yang harus kita lakukan di dalam kursusnya Mac ya. Di Learning Path itu Bapak Ibu harus mempelajari modul. Dan di sini saya nggak bisa mencontohkan. Kenapa kok nggak bisa mencontohkan? Karena 14 dari kursusnya Mac ini semua sudah saya kerjakan. Jadi penampakan bagi kursus Mac yang belum dikerjakan itu saya belum bisa mencontohkan. Mungkin kita bisa mencoba memasukkan menggunakan akunnya salah satu dari Bapak Ibu. Kita akan mencoba. Ini kita trial ya Bapak Ibu. Kalau bisa alhamdulillah. Kalau belum bisa nanti kita coba lagi. Nah, baiknya kita masuk dulu ke Mac. Saya copy dulu linknya. Oke. Masuk. Wah, ternyata langsung sudah masuk ini. Begini aja supaya Bapak Ibu sedikit paham ya. Di sini ada 14 kursus yang harus Bapak Ibu ikuti. Apa saja? Yang pertama di Mac itu, yang pertama Streamline Efficiency with Office 365 Application. Ini Bapak Ibu harus mengikuti kursusnya. Di dalamnya ada apa saja toh? Itu ada modulnya, ada videonya, ada pembelajaran seperti kita kursus. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti kursus Siameo, Siamolek, Bapak Ibu pernah kursus dari Didamba, itu seperti itu, semacam LMS. Jadi buku tutorial yang isinya tentang modul belajar online, belajar Microsoft maksudnya, bukan belajar pelajaran kita yang di sekolah. Jadi mempelajari tentang Microsoft. Terus Bapak Ibu pasti akan bertanya, di sini kok bahasa Inggris semua Bu Endang? Iya, bahasa Inggris semua. Dan saya yakin Bapak Ibu juga bisa bahasa Inggris. Wah, menghina itu tidak. Bisa itu artinya kan biasa. Biasa apa? Biasa semua bisa, biasa disiasati. Bagaimana caranya?
Sekarang itu mudah Bapak Ibu bisa menggunakan Google Translate itu ya. Jadi Bapak Ibu akan mudah sekali mengakses Mac ini dengan HP, terutama HP yang bermerek S. Bapak Ibu pasti tahu ya, HP yang bermerek S itu ketika ini Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu klik begini, nanti di situ langsung ada saran untuk Google Translate, ditranslatekan dari bahasa itu ke bahasa jenengan. Jadi Bapak Ibu langsung kalau gini ya, apa tuh maksudnya ini, langsung di copy gini, bukan di copy Bapak Ibu, jadi ditebalkan di blok ini, langsung semua sama HP Bapak Ibu yang bermerek S itu nanti langsung disarankan untuk ditranslate via Google Translate, dan Bapak Ibu sudah mendapatkan teksnya dalam bahasa Indonesia. Mudah bukan? Oke, itu salah satu caranya. Nanti cara yang lainnya Bapak Ibu konsultasi dengan Bapak Ibu volunteer trainer di kelas ya. Beliau itu akan membantu Ibu dengan sangat mudah. Bapak Ibu semua tidak akan kesulitan. Meskipun 14, meskipun videonya semua berbahasa Inggris banyak, meskipun modulnya banyak, it is easy. Kata Hakim, it is easy. Oke, yang pertama sudah. Apa kursus yang selanjutnya yang harus Bapak Ibu ikuti, yaitu Developing Workforce Ready Skill in Office Online. Ini harus diikuti dan rank minimal itu 80 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti bisa dapat 100 ya alhamdulillah lah. Kalau di sini jujur saya mengikutinya ada yang 80, ada yang 100. Karena saya sudah malas untuk mengulang kembali setelah bolak-balik itu. Yang sudah 80 dapat bisa lolos, saya langsung loncat ke seterusnya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu belum lulus itu bisa Bapak Ibu diulang dengan cara apa? Ditulisi retake ini ya, tulisannya retake. Jadi yang retake ini kalau diklik itu kita akan mengulang kursus. Kita coba saja ya, kita retake course satu aja. Nih ya, kalau mau retake course berarti kita masuk lagi mulai dari awal. Dan di menu awal Bapak Ibu akan disajikan ini accomplishment, itu ada 500 poin yang akan Bapak Ibu dapatkan dan masuk ke ijazah Office online jenengan ya, Microsoft Office 365 jenengan, kursus Mac-nya. Jadi kalau 500 poin itu kalau betul semua dengan durasi berapa menit itu ya, ada nih. Di sini juga ada tampak skornya berapa persen nanti Bapak Ibu. Terus kok ada kotak-kotak share via Facebook, Twitter, Insert itu LinkedIn itu ya, Insert untuk LinkedIn. Bapak Ibu ini membanggakan, ikut ini itu membanggakan karena Microsoft itu sudah mendunia. Jadi dari seluruh dunia gitu banyak yang mengikuti kursus ini. Jadi ada yang membanggakan. Terus di sini nanti juga ada sertifikatnya. Bapak Ibu mau tahu sertifikatnya? Kita coba ya, kita print dulu karena kursus kita telah komplit. Kita bisa melihat salah satu dari kursusnya ini kayak apa sertifikatnya ya. Coba. Kursus yang ini deskripsi saya itu sudah komplit dilaksanakan dengan 500 poin. Nah, estimated time atau waktu yang diestimasikan itu kira-kira waktu perkiraannya itu 1 jam. Itu Bapak Ibu itu bisa untuk mendownload dari transkripnya itu dengan cara seperti ini. Oh, kita mau download sertifikatnya ya. Kemarin itu saya tuh berhasil mendownload beberapa sertifikat kemarin. Betul, Bapak Ibu bisa melihat image profile. Ini kan sudah ketahuan ini. Profil saya itu mengikuti 14 kursus dan 3 atau 5 kursus tambahan gitu. Saya ikut, kita hitung juga ya. Sana salah kita. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18. Saya mengikuti kursus berarti benar Bapak Ibu. 14 kursus wajib dan 4 kursus tambahan. Terus ini kok nggak dapat badge? Kenapa Bu Endang? Karena di dalam kursus ini ada yang dapat badge, ada beberapa yang tidak mendapatkan badge. Kalau Bapak Ibu pengen tahu apa detailnya, view detailnya ada di sini dan view sertifikatnya ada di sini. Ya, terus Bapak Ibu nanti bertanya, apakah sertifikat ini bisa digunakan untuk kenaikan pangkat?
Yang bisa itu adalah sertifikat Microsoft-nya yang akan Bapak Ibu dapatkan setelah lulus nanti. Itu bisa, sangat bisa. Karena itu juga ada berjam dan bergengsi, ya. Terus selain sertifikatnya ini ya, Bapak Ibu mendapatkan sertifikatnya yang per bagian ini, per kursus, per bagian kursus. Ini Bapak Ibu nanti akan dapat sertifikat utama yang sebagai tanda kelulusan Bapak Ibu dari pelatihan Microsoft ini. Saya penasaran mau tahu sertifikat kecilnya apa. Iya, kita lihat dulu sebentar. Nah ini dia. Ini langsung Microsoft loh ya. Tadi dari kelompoknya Mbak Alfi Laila ada yang bertanya, Bu Endang, yang meluluskan tuh Bu Endang apa Microsoft? Ya bukan saya lah. Saya itu hanya pemrasaran. Saya itu hanya trainer Bapak Ibu. Jadi yang meluluskan langsung dari Microsoft. Ini ya. Certificate of course completion. Jadi Bapak Ibu langsung dapat ini ya. Siapa yang bertanda tangan langsung Bapak Antoni Salsito, Vice President Worldwide Education. Dan ini khusus untuk Microsoft Education atau education.microsoft.com. Has been awarded to certified for successfully completing for following courses. 21st Century Learning Design Course 1 introducing 21st CLD estimate duration 1 hours completed 6. Ini sebenarnya gini ya, settingnya itu di depan itu bulan, yang ini adalah tanggal, yang ini tahun, berarti 11 June 2020 2020 tuh. Oke. Dan Bapak Ibu besok juga akan dapat seperti ini kalau Bapak Ibu lulus dari kursus-kursus tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Terus sekarang itu certificate of course. Bentar, kita balik lagi. Balik kemana profilnya? Ya, view certificate sudah. Kalau mau view course, saya mau melihat kursusnya Bu. Nah, kalau view course-nya di sini. Kalau Bapak Ibu belum meluluskan satupun, nggak akan tampak ya. Ini ya, kursusnya meskipun tidak punya band itu nilainya besar loh, 850 poin. Nah, skornya waktu itu saya mendapat skor 100. Maksudnya setelah saya mengulang ribuan kali baru dapat 100 Bapak Ibu. Dan yang dihitung adalah skor tertinggi. Jangan khawatir, kalau Bapak Ibu mau lulus nilainya sempurna semua, diulang lagi sampai sempurna. Itu nggih. Terus kursusnya nanti apa saja, tampaknya seperti apa, itu nanti kita karena sudah komplit ya, kursusnya komplit itu sulit untuk menunjukkan contohnya. Tapi Bapak Ibu bisa mencobanya. Oke, mencobanya. Intinya dibaca dulu modulnya, setelah modulnya dibaca, terus di next ditonton videonya. Terus kalau ada pertanyaan kuisnya, dikerjakan kuisnya. Kalau sudah di-insert, itu saja Bapak Ibu, nanti langsung keluar. Kalau belum mencapai 80% dari skornya, Bapak Ibu ulangi lagi pakai retake mulai dari awal kuisnya, bukan dari awal modulnya, hanya kuisnya. Kuisnya rata-rata itu hanya berjumlah 10 sampai 15 soal. Sangat sedikit, tapi yang menjadikan tidak sedikit itu semua berbahasa Inggris itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu itu harus menggunakan ilmu. Ilmu apa? Ilmu keajaiban untuk mengerjakan. Dan Bapak Ibu setelah ini insya Allah akan bisa semua selesai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.